Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Pada kesempatan kali ini akan saya share sebuah kisah inspirasi Islami, yaitu tentang misteri air kehidupan atau telaga Ainul Hayat. Ini sebuah misteri yang dalam cerita-cerita keislaman, bahwa ada air atau telaga di mana airnya itu bisa membuat orang yang meminumnya atau mandi di dalamnya itu hidup abadi selama-lamanya. Nah, kisah ini populer terkait dengan kisah Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain adalah raja beriman, penguasa timur dan barat. Ketika Raja Zulkarnain melakukan ekspedisi, itu menjelajah bumi ini yang dikenal dengan timur dan barat, Allah mengutus seorang malaikat yang namanya Rafail untuk mendampingi Raja Zulkarnain ini. Nah, pada suatu hari Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rafail ini, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di atas sana." Ini kata Raja Zulkarnain. Malaikat Rafail menjawab, "Wahai Raja Zulkarnain, ibadah para malaikat di langit, di atas sana, di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Jadi berdiri. Ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Dan ada pula yang rukuk dan tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Jadi ibadah malaikat ini diceritakan oleh malaikat, yaitu malaikat Rafail, kepada Raja Zulkarnain. Ternyata seperti itu ibadah malaikat di langit di atas sana. Mendengar jawaban malaikat Rafail, tentu Raja Zulkarnain termenung, karena beliau adalah raja yang beriman, raja yang adil dan bijaksana. Tentu kepingin ibaratnya Allah, bagaimana bisa beribadah seperti itu. Jadi ingin hidupnya itu diabdikan selamanya untuk ibadah kepada Allah. Namun bagaimanapun Raja Zulkarnain adalah seorang manusia, dibatasi oleh umur, dibatasi oleh usia, pasti mengalami kematian. Tentu malaikat Rafail tahu apa yang ada di dalam hati si Zulkarnain ini, karena Zulkarnain juga menyampaikan bahwa beliau ini ingin beribadah selama-lamanya seperti malaikat. Tapi tentu nggak bisa, karena malaikat usianya panjang. Kematian hanya ketika nanti kiamat. Sedangkan manusia dibatasi oleh usia di bumi ini. Tidak ada yang hidup selama-lamanya. Nah, di saat beliau termenung itu, malaikat Rafail kemudian berkata kepada Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat, yaitu sumber air kehidupan. Barang siapa meminumnya seteguk saja, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon pada Allah agar dimatikan. Jadi dia hidup selamanya sampai kiamat. Kecuali orang itu sendiri sudah ingin dimatikan oleh Allah." Jadi ini yang disampaikan malaikat Rafail kepada Zulkarnain. Nah, Zulkarnain penasaran dong, kok ada sih air seperti itu? Akhirnya bertanya kepada malaikat itu, "Wahai malaikat Rafail, apakah kamu tahu di manakah tempat Ainul Hayat itu, atau sering kita sebut dengan telaga Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail menjawab, "Raja Zulkarnain, ketahuilah
bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Ini jawab malaikat Rafael. Nah, setelah mendengar informasi dari malaikat Rafael, akhirnya Raja Zulkarnain ingin mendapatkan telaga Ainul Hayat ini, ingin minum seteguk airnya, ingin mandi di dalamnya, sehingga bisa hidup abadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkanlah para ulama, para pembesarnya, disampaikan keinginan ini. Wahai para pembesar, para penasehat, tahukah kamu tentang suatu kabar, yaitu telaga Ainul Hayat? Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi semua pembesar tidak ada yang tahu, kecuali, nah ini dari Nabi Khidir ini menyampaikan, jadi seorang alim yang dalam riwayat itu disebut sebagai Nabi Khidir. Wahai Raja, sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Ia berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap. Kalau sudah yang disampaikan malaikat tadi, ternyata si orang alim ini yang dalam kisah perjalanan itu disebut sebagai Nabi Khidir tahu, berarti sama informasinya, bahwa telaga Ainul Hayat ini diletakkan Allah di bumi yang gelap. Lalu bertanyalah Raja Zulkarnain kepada si orang alim ini, di manakah tempat yang gelap yang dimaksud itu? Si orang alim ini menjawab, yaitu di tempat keluarnya matahari. Nah, kalau keluarnya matahari berarti sebelah timur. Karena matahari keluar itu dari arah timur, yang kita ketahui sampai hari ini. Kalau matahari keluar dari barat berarti tanda kiamat besar, sebagaimana hadis Rasulullah. Yang dalam video yang lalu sudah saya share, seorang rahib bertanya, hanya Nabi yang bisa menjawab. Salah satu pertanyaannya adalah, apa tanda-tanda kiamat? Salah satunya ada 3 pertanyaan. Nah, satu pertanyaan ini dijawab oleh Nabi, yaitu matahari terbit dari arah barat. Nah, ini karena belum kiamat, berarti dari terbitnya matahari atau munculnya matahari, berarti di arah timur. Ini jawaban seorang alim yang kita ketahui sebagai Nabi Khidir. Akhirnya, Raja Zulkarnain melakukan ekspedisi, yaitu untuk mencari telaga Ainul Hayat. Tentu saja si orang alim yang para ulama menyebutnya sebagai Nabi Khidir ini sebagai penunjuk jalan. Diajak serta berjalanlah. Siapa ini? Raja Zulkarnain dengan bala tentaranya untuk mencari telaga Ainul Hayat. Bertahun-tahun ya Raja Zulkarnain ini mencari telaga Ainul Hayat. Nah, ketika sampai di tempat tersebut, kemudian Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir itu masuk ke dalamnya karena yakin bahwa itu tempatnya. Nah, ketika berjalan inilah Allah berfirman pada orang alim atau Nabi Khidir ini, sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Nah, ternyata Ainul Hayat ini dikhususkan untuk Nabi Khidir atau si orang alim. Padahal yang ingin adalah Raja Zulkarnain, bahkan melakukan ekspedisi. Tapi begitulah kehendak Allah. Siapa yang bisa menantang kehendak Allah? Allah berbuat sekehendaknya. Allah Maha berkehendak. Ternyata dikhususkan untuk Nabi Khidir ini. Akhirnya karena tempat itu gelap, terpisah Nabi Khidir dengan Zulkarnain. Jadi karena saking gelapnya, ibarat melihat badannya jadi nggak bisa, terpisah. Nabi Khidir berada di sebelah kanan. Tentu ingat mana yang kanan kiri, walaupun gelap, karena tangan kanan pasti dirasakan. Nah, singkat cerita, sampailah Nabi Khidir itu di telaga Ainul Hayat ini. Makanya minum seteguk airnya, mandi di dalam telaga Ainul Hayat. Dan Nabi Khidir tidak menyampaikan ini kepada Raja Zulkarnain karena sebagaimana wahyu yang diterima bahwa telaga Ainul Hayat ini atau air Ainul Hayat ini hanya dikhususkan untuk Nabi Khidir saja.
Ya ini teman-teman. Makanya sampai sekarang tidak ada satupun yang tahu. Kalau dikatakan gagal, kalau versi yang Raja Zulkarnain, ya gagal, nggak bisa menemukan. Tapi kalau versi Nabi Khidir, ditemukan telaga Ainul Hayat. Bahkan Nabi Khidir itu meminum airnya dan mandi di dalamnya. Makanya ada ulama yang mempercayai, sebagian ulama, bahwa Nabi Khidir itu masih hidup sampai hari ini, bahkan nanti sampai kiamat, kecuali meminta dimatikan. Tapi ada sebagian ulama juga yang percaya bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Mana yang benar hanya Allah yang tahu. Pendapat boleh berbeda. Mana yang kita ikuti, silakan. Mau mengikuti Nabi Khidir masih hidup, ada sumbernya. Mau mengatakan Nabi Khidir sudah mati juga ada sumbernya. Tergantung diri kita masing-masing kemana kita akan memilih. Tapi masing-masing punya sumber, punya literatur. Bukan hanya percaya tidak percaya. Tidak percaya gitu. Ya boleh saja, nggak ada yang melarang. Nah, tapi ilmu itu bukan tidak percaya dan tidak percaya. Bukan percaya dan tidak percaya. Bukan hanya itu, tapi ilmu adalah dibuktikan dengan berbagai sumber. Makanya dengan membuktikan itu bertambah ilmu kita. Kalau salah, wajar manusia, tapi diperbaiki lagi dengan belajar kembali atau diteliti kembali. Wajar manusia itu tidak ada yang kebenaran absolut, tidak ada, hanya Allah. Nah, tapi dengan menyadari kesalahan kekurangan kita, maka akan belajar tergugah untuk mencari ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu teman-teman kisah misteri. Makanya karena hanya Nabi Khidir yang tahu, maka sampai hari ini telaga Ainul Hayat masih menjadi kisah misteri Islam. Belum ada satupun yang menemukan sampai hari ini. Nah, itulah sebuah kisah inspirasi Islami. Semoga menambah wawasan kita semua, membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.